Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademi, kembali kita jumpa di bagian yang kedua ini tentang bagaimana bekerja pada Google Classroom, yang merupakan salah satu e-learning yang mudah, yang powerful, dan beberapa fitur yang asyik untuk kita gunakan, yang bisa kita explore untuk mengelola kelas kita secara virtual. Baik, langsung saja kita masuk ke browser. Misalnya kita masuk ke Google Chrome. Kemudian kita masuk di Google Classroom dengan cara mengklik 9 titik di pojok kanan ini. Klik, kemudian kita scroll ke bawah, pilih Classroom. Ya, baik, ini kelas yang telah kita buat sebelumnya ya, di part 1. Kita buka kembali. Ya, kelas yang telah kita buat Bapak Ibu itu sudah memuat forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Baik, kita ke tugas kelas terlebih dahulu. Nah, di pertemuan yang lalu sebelumnya kita telah mengupload materi ya, ke dalam topik materi ini. Ada dua, ada soal ada pada SQL kita buat kemarin ini ya soalnya. Kemudian ada juga kita upload ya dengan menggunakan link seperti ini, kemudian dengan menggunakan Drive Google. Oke. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat absensi. Jadi kita klik dulu icon plus, kemudian materi. Sudah itu kita buat judulnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, biasakan di sini kita klik sesuai dengan topik kita, absensi. Kemudian kita klik di sini A1 absensi 20 Juni 2020. Hanya deskripsinya. Inilah absensi berikut ini sebagai kehadiran Anda. Oke. Kemudian ini kita tujukan untuk semua siswa yang ada di kelas yang telah kita buat sebelumnya. Kita posting. Ya, maka di topik absensi ini telah ada satu di sini baru tentang absensi. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk melingkan ini ya, untuk melingkan ini absensi ya, ini sebentar di absensi ini siswa kita akan melihat kehadiran mereka melalui link yang kita buat di Google Form. Kita buat dulu jendela baru nih, kemudian kita masuk di Drive. Kemudian kita buat baru, kemudian pilih Google Dokumen. Ya, Google Dokumen, kita baru, kemudian lainnya Google Formulir.
Ya, ada formulir tanpa jodoh, kita tulis sini. Absensi 20 Juni 2020. Tunjuk istilah daftar dia berikut ini sesuai data Anda. Kemudian kita isi data di bawahnya, di jawaban singkat, misalnya nama, jangan lupa tentang wajib diisi, kemudian tambahkan kelas ya. Hanya di sini kita ambil drop down hanya 9A 9B 9C D. Kemudian apa lagi, nomor urut absen. Bang singkat ini kita hapus saja. Kemudian wajib diisi ya. Ini saya kira cukup. Kemudian kita kirim, kita ambil linknya, perpendek URL, salin, kemudian kita short URL nya. Misalnya kita buat di Bitly. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya, kita pilih create. Kita pastekan URL tadi. Ya, ini Bapak Ibu kita ganti di sini, misalnya absensi 20 Juni 2020. Save. Kita bagi dulu. Atau kita buat saja absensi 1. Mudah. Ya, atau kita copy saja linknya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di Google Classroom kita. Kemudian sini kita edit, kemudian tambahkan link. Paste di sini, tambahkan link. Ya, sudah ada absensi tanggal 20 Juni 2020 dalam bentuk link. Ya, oke Bapak Ibu. Absensi sudah, materi sudah. Nah, sekarang untuk penugasan kita bisa memberikan tugas. Kita hapus dulu ini Bapak Ibu ya. Terus
untuk penugasan kita bisa membuat lagi baru di icon plus, kemudian kita berikan tugas dalam bentuk pertanyaan. Ya, ini jawaban singkat. Di sini kita tulis tugas 1, kemudian petunjuknya adalah soal. Soalnya misalnya jelaskan dua unsur lingkaran yang kamu ketahui. Ya, singkat saja. Kemudian tenggatnya misalnya kita berikan batasan waktu, misalnya hari ini ada waktunya sampai pukul 23. Topiknya karena ini tugas, kita masukkan di topik tugas. Ya, kita kosongkan saja ini. Kemudian tanyakan. Ya, selesai. Di tugas sudah muncul tugas 1 ya, dalam bentuk pertanyaan singkat, pertanyaan yang jawabannya nanti dalam bentuk jawaban singkat. Ya, kita tambah lagi misalnya untuk soal yang kita buat di Google Form, yakni dalam bentuk quiz. Ya, kita klik lagi icon plus, buat, kemudian kita berikan tugas quiz. Ya, kita berikan judul tugas 2, tunjuk, jawablah soal berikut ini dengan benar. Kemudian kita berikan tengah waktu, misalnya hari ini 23, atau kita beri tengah waktu 2 hari ya, sampai tanggal 22. Oke, kemudian topiknya adalah tugas. Nah, kemudian sini ada blend dokumen, kita klik saja, maka secara otomatis kita akan terhubung ke Google Form. Ya, seperti sini misalnya namanya adalah tugas 2. Ya, kita lebih data isinya, deskripsinya. Data berikut ini. Dan datanya misalnya kita berikan jawaban singkat, nama, kemudian wajib diisi, tambah pertanyaan lagi, kelas. Misalnya kita buat dalam bentuk drop down, misalnya 9A, B, ya, wajib diisi nama kelas. Kemudian lanjut, misalnya di bagian kedua soal. Petunjuknya misalnya deskripsi, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. Ya, kemudian kita buat soalnya plus, buat soal pilihan ganda. Misalnya untuk soal pilihan gandanya ini bisa kita copy Bapak Ibu dari bank soal kita, kalau kita memiliki bank soal. Di sini yang memiliki bank soal, kita tunggu dulu ada soalnya. Kita tunggu sejenak Bapak Ibu.
soal yang telah kita persiapkan sebelumnya di bank soal. Ini sudah ada, tinggal kita copy, kemudian kita pastekan. Ya, nomornya dihilangkan saja, biar opsi. Kita copy saja. Jangan lupa diisi. Kemudian kita tambah lagi soal kedua. Copy saja. Itu pula dan opsinya ya Bapak Ibu. Saja yang pas dari sini. Oke, cukup 2 soal saja sebagai latihan. Kemudian jangan lupa jadikan sebagai kuis. Kita berikan puing. Enggak jadi sebagai kuis. Oke, sudah. Jangan lupa kunci jawabannya, misalnya yang benarnya Bapak Ibu jangan lupa diklik yang benar. Yang puing misalnya 50 plus soal kedua, kunci jawaban misalnya 16, puing 50. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Baik, wajib juga selesai wajib. Oke, nah setelah itu kita tutup saja. Kita kembali ke kelas kita ini. Kemudian kita tinggal merefresh. Maka di tugas ini sudah ada Bapak Ibu, tugas 2. Ini masih draft, kita lupa tadi men-setting. Kita klik saja 3 titik di sini, edit. Kemudian kita tempatkan di tugas, tugaskan. Oke. Oke. Tugas 2 sudah ada Bapak Ibu. Tugas 1 dan tugas 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana misalnya kalau kita ingin mengambil soal atau evaluasi dari quizzes. Nah, caranya Bapak Ibu mudah saja. Tinggal kita masuk di portal quizzes. Ini. Kemudian kita tunggu sejenak. Ya. Misalnya sebagai latihan, kita mengambil soal yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya soal ini, ya, Bapak Ibu ya. Cara pembuatan soalnya akan kita bahas di sesi yang lain. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sudah ada soal yang telah kita buat sebelumnya seperti ini. Ada 6 buah soal. Kemudian di sini muncul 2, mainkan langsung atau jadikan PR. Nah, kita jadikan saja PR. Kenapa? Kalau dimainkan langsung maka kita harus menunggu seluruh peserta didik kita untuk masuk kemudian memainkan game ini. Akan tetapi kalau misalnya kita buat jadikan PR, maka ya, itu bisa dikerjakan oleh siswa kita kapan saja. Ya, kita klik saja menjadikan PR. Kemudian ya, ada di sini beberapa settingan. Kita pilihkan PR misalnya
ya, sampai dengan tanggal misalnya tanggal 22, berarti 2 hari dari sekarang, pukul 10 misalnya sampai dengan pukul 12.30 PM atau ya 12.00. Berarti tugas ini bisa dikerja dalam durasi waktu 2 hari 2 jam dari sekarang. Kemudian ada pengaturan di bawah, berapa kali siswa dapat mengerjakan kuis, cukup beri 1. Kemudian pertanyaan juga yang hanya validasi, tunjukkan jawaban setelah babak selesai, itu dimatikan saja. Kemudian ada pengaturan ini, power up-nya kita off kan. Ya, ini opsional Bapak Ibu, bisa kita isi, main musik, perlihatkan meme, kita hidupkan, dan seterusnya. Pilih jawaban acak, pertanyaan acak, kita hidupkan, dan seterusnya. Ini opsional Bapak Ibu, bisa disesuaikan saja. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Apabila kita ingin membagikan link kita ini, maka kita bisa mengambil link ini, kemudian kita simpan alamat linknya untuk kita bagikan kepada peserta didik kita. Kemudian memberikan nomor ini, kode game kita yang akan dimainkan oleh peserta didik nantinya. Nah, untuk integrasinya ke dalam Google Classroom, ya tinggal kita mengklik ini, ada icon Google Classroom, kita klik berbagi link, ya. Kemudian kita salin link, kita masukkan di Google Classroom. Nah, untuk kelas yang kita buat tadi, kenapa belum masuk di sini? Karena belum ada siswanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebagai contoh, saya mengambil saja kelas yang lain, misalnya di kelas di sisi 3 yang telah saya buat juga. Ya, kita saja, kita beri misalnya tugas uji coba. Ya, selanjutnya ini saja. Oke, kalau sudah seperti ini muncul Bapak Ibu, berarti soal kita telah ditugaskan ke Google Classroom. Ya, baik. Karena tadi saya menugaskannya di kelas yang lain, maka saya akan melihat Bapak Ibu di kelas saya yang telah saya buat. Sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, sebagai latihan. Kita masuk di Classroom. Ya, tadi kita buat di sini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul tugas uji coba. Kita klik. Sudah masuk tugas kelas. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kita belum setting tadi di mana kita tempatkan, maka kita bisa setting. Ada titik 3 di sini, klik saja, kemudian edit. Ya, silahkan diatur di sini. Topiknya ada di misalnya tugas. Kemudian penugasannya sampai dengan hari Senin tanggal 22, ini poin 100, kemudian kepada seluruh siswa. Jadi bisa dikerja di mobile link, ini menggunakan Android, atau bisa dikerja di laptop atau komputernya menggunakan web. Ya, ini tugas uji coba, kita simpan. Oke, maka di tugas kita ini sudah ada tugas uji coba seperti ini. Nah, itu saya sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memeriksa pekerjaan peserta didik kita. Ya, jadi ini saya ambil sebagai contoh Bapak Ibu ya, kelas saya yang sudah ada siswanya. Ya, supaya mudah. Kita klik anggota. Nah, kita lihat tugas yang kita berikan. Misalnya tugas uji coba tadi ada 8 siswa kita yang kita telah berikan, namun karena belum ada yang mengerjakan maka belum muncul di sini. Misalnya kita lihat tugas 2 di sini. Ya, tugas 2 kita berikan juga. Ya.
Setelah misalnya saya ambil evaluasi ya 2. Di sini kita lihat tugas ya. Ada siswa kita telah mengerjakan sebanyak 5 orang ya. Dari 8 orang yang diberikan sudah ada yang mengerjakan 5 orang, sudah nilai. Ini belum ada, anggaplah mereka sudah melakukan pekerjaan juga. Ini 3 orang, kita beri nilai saja, misalnya nilainya 70. Kemudian kita kembalikan. Kemudian ini juga misalnya kita berikan nilai 75, kemudian kembalikan. Ya, sudah bisa Bapak Ibu. Misalnya nilainya 80, kita kembalikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita menilai pekerjaan siswa kita, maka selanjutnya adalah ya, kita lihat sini Bapak Ibu sudah lengkap nilainya. Ya, selanjutnya adalah kita bisa melihat rekapan nilai mereka. Ya, setelah kita mengembalikan nilai, ini akan muncul di sini ya, nilai-nilai yang sudah dikerjakan maupun yang belum. Ya, ini di kolom penilaian muncul nilai dari peserta didik kita yang sudah mengerjakan ataupun yang belum. Nah, ini bisa kita bisa kita ya munculkan di sini, klik. Jadi ini peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita urut juga, kalau kita mau urut. Ini ada rata-rata kelas. Ini ya, misalnya kita ingin melihat salin semua nilai ke guru spreadsheet ya. Tunggu saya dulu. Ya, maka siswa kita nilai-nilainya akan muncul di Google Spreadsheet seperti ini ya. Oke Bapak Ibu, ya, seluruh nilai yang telah dikerjakan akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa kosong karena ada beberapa siswa kita belum mengerjakan tugasnya. Nah, untuk mengeditnya secara manual, ini bisa kita download, klik file, kemudian ini download, jadikan Microsoft Excel. Ya. Kita download seperti ini, kita klik, maka ya akan terbaca filenya dalam bentuk Excel, kumpulan dari nilai-nilai peserta didik kita. Ya, ini Bapak Ibu, enable editing, ini sudah dalam bentuk Excel yang bisa kita edit. Saya kira itu saja Bapak Ibu penjelasan saya mengenai ini bagaimana mengolah Google Classroom bagian yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Nusantara. Saya Musamil pamit undur diri.